3 bulan setelah perang dimulai antara AS, Israel, dan Iran, Amerika Serikat memang terlihat unggul di medan tempur. Rudal-rudal Iran dihancurkan, pangkalan militer diserang, bahkan banyak petinggi Iran tewas dalam operasi udara gabungan AS dan Israel. Tapi, sekarang muncul pertanyaan yang mulai ramai dibahas para analis dunia. Apakah Donald Trump sebenarnya sedang kalah dalam perang melawan Iran? Sebab, meski Iran terpukul secara militer, negara itu ternyata masih mampu bertahan. Selat Hormuz tetap berada dalam pengaruh mereka. Program nuklir belum benar-benar berhenti, dan pemerintahan Iran juga masih berdiri kuat. Situasi ini membuat perang yang awalnya diperkirakan berlangsung singkat justru berubah menjadi konflik panjang yang mulai mempersulit Trump sendiri. Di awal perang, Amerika Serikat bergerak sangat agresif. Serangan udara besar-besaran menghantam fasilitas militer Iran. Persediaan rudal balistik Iran melemah, sebagian armada lautnya hancur, dan sejumlah komandan penting tewas. Trump pun berkali-kali menyebut operasi militer itu sebagai kemenangan besar Amerika. Namun seiring waktu berjalan, keadaan ternyata tidak sederhana itu. Iran memang mengalami kerusakan besar, tetapi mereka tidak menyerah. Teheran justru mengambil langkah yang membuat dunia khawatir, yaitu memperketat pengaruhnya di Selat Hormuz. Jalur laut ini sangat penting karena menjadi jalur pengiriman sekitar 1/5 minyak dan gas dunia. Akibatnya, harga energi global sempat melonjak dan negara-negara di kawasan Teluk ikut merasakan tekanan besar. Iran juga masih mampu meluncurkan serangan balasan ke Israel dan beberapa wilayah sekitar. Inilah yang membuat banyak analis mulai menilai bahwa kemenangan militer Amerika belum tentu berubah menjadi kemenangan geopolitik. Awalnya, Trump disebut berharap perang ini selesai cepat. Bahkan ada target tidak resmi bahwa konflik bisa dikendalikan hanya dalam waktu sekitar 6 minggu. Namun, kini perang sudah memasuki bulan ketiga. Situasi itu menjadi masalah besar bagi Trump karena ia sebelumnya berkampanye dengan janji menghindari perang panjang dan intervensi militer luar negeri. Di dalam negeri, tekanan politik mulai muncul. Harga bensin di Amerika naik, tingkat kepuasan publik terhadap Trump menurun, dan Partai Republik mulai khawatir menghadapi pemilu paruh waktu mendatang. Sebagian analis melihat Trump kini berada dalam posisi sulit. Jika ia menerima kompromi dengan Iran, itu bisa dianggap sebagai tanda kelemahan. Tetapi jika ia memilih meningkatkan serangan militer, maka konflik beresiko semakin panjang dan mahal. Beberapa pengamat bahkan menilai Trump sekarang menghadapi dilema besar: mencari jalan keluar yang aman atau terus mempertaruhkan reputasinya dalam perang yang belum jelas akhirnya. Meski banyak fasilitas militernya rusak, Iran dianggap masih memiliki kekuatan penting yang belum hilang. Yang paling utama adalah kemampuan mereka mengganggu jalur pelayaran dan energi dunia. Iran juga dinilai masih memiliki stok drone dan rudal yang cukup untuk terus memberi ancaman di kawasan. Selain itu, tujuan utama Trump soal nuklir Iran juga belum tercapai. Iran masih menolak menghentikan program pengayaan uranium mereka. Bahkan sejumlah laporan menyebut cadangan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi kemungkinan masih tersimpan dan belum hancur sepenuhnya. Iran bersikeras bahwa mereka tetap punya hak mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai. Situasi ini memunculkan kekhawatiran baru. Beberapa analis menilai perang justru bisa mendorong Iran semakin serius mengembangkan senjata nuklir sebagai perlindungan, seperti yang dilakukan Korea Utara. Dampak perang ini juga mulai terasa terhadap hubungan Amerika dengan negara lain. Sejumlah negara Eropa disebut kecewa karena merasa tidak benar-benar diajak berdiskusi sebelum perang dimulai. Hubungan AS dengan beberapa sekutu tradisionalnya pun mulai mengalami ketegangan. Di lain sisi, China dan Rusia justru mempelajari konflik ini dengan serius. Mereka melihat bagaimana Iran, meski jauh lebih lemah secara militer dibanding Amerika, ternyata mampu membuat AS kesulitan lewat strategi asimetris. Banyak analis menilai perang ini membuka kelemahan baru Amerika di mata dunia. Meski situasinya terlihat sulit, bukan berarti Trump sudah pasti kalah. Gedung Putih tetap bersikeras bahwa operasi militer Amerika berhasil mencapai sebagian besar targetnya. Pendukung Trump juga masih percaya Iran telah menerima pukulan berat.
Masih ada kemungkinan diplomasi kembali berjalan dan menghasilkan kesepakatan baru yang bisa diklaim Trump sebagai kemenangan. Namun, waktunya semakin sempit, karena semakin lama perang berlangsung tanpa hasil yang jelas, semakin besar pula resiko bahwa publik Amerika dan dunia akan melihat konflik ini bukan sebagai kemenangan besar, melainkan sebagai perang yang justru merugikan Amerika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.